Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Wah, senang sekali ya Kak Opin. Pada hari ini kita bisa hadir lagi di sekolah minggu. Iya, betul banget Kak Natalia. Kak Opin apa kabarnya? Baik banget dong, luar biasa. Wah, luar biasa. Kak Natalia juga kabarnya luar biasa. Wah. Adik-adik kita sapa yuk Kak Opin di Yuk rumah. Kak Natalia. Apa kabar adik-adik? Luar biasa katanya Kak Opin. Wah, luar biasa. Wah, Puji luar Tuhan biasa. ya. Puji Tuhan, semua kita dalam keadaan sehat. Nah, di sini kita juga ada Kak Keisha, ada Kak Abi, dan ada Bang Michael. Nah, ternyata kita nggak hanya berlima ini aja Ya. Kak Opin. Ternyata ada kakak-kakak GSM yang lain yang hadir di Wah. sini. Kita sapa yuk Kak Natalia yuk. Oke, yang pertama ada Kak Domdom. Hai Kak Domdom. Ada Kak Dete. Ada Kak Aurora. Ada Kak Sharon. Ada Kak Koni. Ada Bang Ronald. Nah, hai Kak Natalia. Hai Kak Ovin. Di sini juga ada, tadi ya udah kakak sebutkan, Udah. Kak Keisha, Kak Abi dan Bang Michael. Kita ngapain sih Kak Opin hari ini? Hari ini kita mau sekolah minggu seperti biasa tapi secara online nih Kak Natalia. Oh, secara online Secara ya. online. Seperti di sekolah-sekolah ya Kak ya. Mm-mm. Kan semua adik-adik di rumah pasti semua belajar dari rumah. Iya, dari rumah. Sekarang kita juga ibadah dari rumah. Dari rumah juga. Nah, dalam hari ini kita akan merayakan hari Pentakosta. Yaitu hari apa sih Kak Opin hari Pentakosta? Pentakosta itu hari turunnya Roh Kudus nih Kak Natalia setelah hari ke-50. Oke, Hari berarti ke-50. hari ini hari ke-50. 50. Oke, adik-adik yang di rumah, kita hari ini mau bersuka cita, mau bergembira bersama, untuk beribadah bersama. Kita akan menyanyikan lagu pertama kita, yaitu Hari Ini Harinya Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau nyanyi lagu pertama nih. Semuanya harus bangkit berdiri yuk. Oke, ayo adik-adik bangkit Yuk, berdiri. kita bangkit berdiri. Oke, yuk silakan Bang Michael. Semuanya ikut goyang sama-sama ya adik-adik ya. Oke, semangat, ayo kita goyang. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Wah, masih lemes ya Kak Ya, Opin? kurang semangat nih Kak Natalia. Kurang semangat. Biarpun kita dalam keadaan COVID-19 ini, kita harus tetap semangat ya Kak Opin. Harus dong. Oke, ayo adik-adik, kita nyanyi lebih semangat lagi. Kita ulang dari awal ya. Hari ya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka
tadi itu lagu kita yang pertama ya. Sukacita nggak Kak Opin? Sukacita banget dong Kak Natalia. Wah, kita udah merasa happy lagi ya. Kita bisa bernyanyi bersama dengan kakak-kakak sekolah minggu dan adik-adik kita yang di rumah. Iya. Adik-adik senang nggak? Seneng Wah, pastinya pasti dong Kak senang Natalia. ya. Kangen nggak? Kangen gak ya Pasti kira-kira? kangen. Kita aja kangen banget ya Kak Opin Kangen sama banget mereka. dong. Tapi puji Tuhan hari ini kita bisa menyapa adik-adik kita ya. Betul banget nih Kak Melalui Natalia. ibadah online kita. Oke, tidak berlama-lama lagi kita lanjutkan ke lagu kedua ya Kak Opin. Iya betul. Apa judulnya Kak Opin? Kita hari ini di lagu kedua mau nyanyi lagu Aku Anak Terang. Wah, aku anak terang. Seperti apa ya anak terang itu? Yuk Wah. kita nyanyikan Kak Opin. Yuk Kak Natalia. Ya. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Nanti gerakannya kita lihat di Kak Abigail dan Kak Keisha. Silakan Bang Michael. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Wah, lagunya asik ya Kak Asik Opin. banget. Adik-adik kita nyanyikan lagi dengan semangat ya. Yuk Kak Natalia. Oke. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan pinta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Oke Kak Opin, tadi kita sudah menyanyikan dua lagu yang membuat kita sukacita kan Kak Opin? Sukacita dong Kak Natalia. Oke, kita jadi terobati kangennya ya Kak Opin ya. Dimana kita bernyanyi bersama dengan adik-adik kita melalui ibadah online ini. Untuk selanjutnya acaranya seperti apa Kak Opin? Setelah ini kita akan berdoa. Mari adik-adik kita sama-sama akan berdoa. Kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Silakan Bang Michael. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Ibadah hari Pentakosta Sekolah Minggu GKP Rawamangun ini dimulai di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, halik langit dan bumi. Amin. Kamu akan kuberikan hati yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat hati kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha suci, Engkau telah mengajar dan membimbing kami dengan firman-Mu yang kudus itu,
supaya kami membuka hati kami untuk menyambut Roh-Mu yang kudus itu menjadi pembimbing dan penolong kami. Bukalah iman kami kepadamu, supaya kami di dalam sukacita menyediakan hidup kami untuk-Mu. Biarlah Roh-Mu berkuasa memimpin dan menentukan langkah-langkah hidup kami di dalam Anak-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke Kak Opin, sekarang kita mau mendengarkan cerita yang dibawakan oleh kakak sekolah minggu kita. Siapa ya Kak Opin yang akan membawakan cerita ini? Ya, hari ini kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Domdom nih, Kak Natalia. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi yang diambil dari Kidung Ceria. Adik-adik yang punya Kidung Cerianya boleh dibuka ya. Dibuka Kidung Cerianya nomor 112. Kita nyanyi di hari Pentakosta, Kak Natalia. Oke, kita akan nyanyikan dari ayat 1 sampai ayat 4. Silakan Bang Michael. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajar murid Yesus, berkata bekerja. Roh Kudus berbicara di dalam hatiku, mengajar dan menolong dan menyertaiku. Ku suka mendengarkan suara Roh Kudus yang mengajarkan aku mengikut penebus. Roh Kudus yang terkasih, ku minta padamu, tetap setiap hari diami hatiku. Adik-adik semua, sekarang kita akan mendengarkan cerita Pentakosta sebagai berita sukacita yang akan menjadi pedoman hidup bagi kita semua. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga yang mengasihi kami, yang sayang pada kami, yang menemani kami sepanjang hari di rumah kami masing-masing hingga saat ini. Pada hari Minggu yang penuh sukacita ini kami bersyukur oleh karena kami boleh berjumpa tatap muka melalui online yang disiapkan oleh jemaat-Mu dengan kakak-kakak guru sekolah minggu di GKP Rawamangun. Tuhan, terimalah ucapan syukur kami dan biarlah Tuhan yang menjagai kami semua karena kami akan mendengarkan berita sukacita yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, berita sukacita berupa cerita Pentakosta pada hari ini diambil dari cerita tentang Pentakosta pada Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kakak akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata ke dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang di Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk dengan anggur manis." Demikianlah firman Tuhan. Jadi adik-adik semua, kita sekarang merayakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Nah, Yesus adalah anak Allah sesungguhnya yang datang ke dunia ini. Cerita tentang Yesus sudah adik-adik tahu, sudah adik-adik pelajari di sekolah minggu sepanjang adik-adik menjadi murid sekolah minggu. Yesus lahir dari seorang anak darah Maria dan kita rayakan hari lahirnya pada saat Natal. Yesus lahir, kemudian menjadi besar, kemudian pergi ke bait Allah untuk belajar tentang karya keselamatan dari Allah. Lalu Tuhan Yesus juga pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru, baik itu di tepi danau, di laut maupun di gunung. Pada saat itu ada banyak orang-orang yang menjadi mengikuti Yesus karena Yesus menceritakan hal keselamatan. Lalu Yesus, di antara orang-orang itu banyak yang tidak suka kepada Yesus, maka mereka berencana untuk menyalibkannya. Lalu Yesus disalib, dipukuli, dicaci maki, kemudian disalib di Bukit Golgota, kemudian mati dan dikuburkan. Setelah itu, pada hari yang ketiga Yesus bangkit, lalu kita rayakanlah hari kebangkitan itu hari Paskah. Setelah Yesus bangkit di hari Paskah, selama 40 hari Yesus bertemu dengan murid-muridnya, bertemu dengan banyak orang. Ingatkah adik-adik bahwa pada saat pertama sekali ibu-ibu maupun perempuan datang ke kubur Yesus menemukan Yesus sudah tidak ada lagi. Tetapi pada suatu saat pada perjalanan ke Emmaus, Yesus bertemu dengan dua orang. Orang itu tidak mengenal Yesus, tapi Yesus mengenal mereka. Kemudian Yesus juga bertemu dengan murid-muridnya. Pada suatu hari mereka berkumpul-kumpul murid-muridnya, tiba-tiba datanglah Yesus di tengah-tengah mereka. Mereka tidak kenal karena mereka ragu-ragu, tetapi Yesus mengenal murid-muridnya, lalu Yesus mengenalkan diri. Tetapi ada satu orang murid kan yang tidak mau percaya, tetapi karena dia bilang, "Aku kalau belum lihat lubang di tangannya, aku tidak percaya." Lalu Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sendiri kepada muridnya itu dan melihatnya, lalu anak itu percaya. Adik-adik tahu kan siapa yang kakak maksud? Nah, banyak peristiwa-peristiwa selama 40 hari yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menyiapkan murid-muridnya semua. Menyiapkannya sehingga pertama-tama ia menunjukkan dirinya. Kalau ada
Thomas yang tidak kenal, tidak percaya kepada dirinya, ditunjukkannya lubang bekas paku itu sehingga Thomas percaya, oh engkaulah Yesus kan. Kemudian dia juga membuktikan kepada semua orang karena bahwa Yesus hidup. Terbukti bahwa pada saat mereka bertemu dengan Yesus, Yesus memakan makanan yang dimakan oleh murid-muridnya itu juga kan. Berarti persislah pada nubuatannya bahwa Yesus itu hidup. Ya, sudah banyak yang membuktikan pada perkunjungannya bertemu dengan orang. Nah, dia menunjukkan bahwa dia hidup, dia menunjukkan bekas-bekas apa yang diderita melalui lubang paku yang ditujukan pada Thomas. Jadi selama 40 hari Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya berbicara tentang kerajaan Allah. Ya, berbicara tentang kerajaan Allah, berbicara tentang bagaimana murid-murid, karena Yesus sudah memberitakan bahwa aku akan pergi, tetapi kamu murid-muridku jangan takut karena aku pergi nanti bukan kemana-mana, aku pergi ke rumah Bapakku untuk menyiapkan tempat bagi orang yang mau percaya kepadaku. Ya, kemudian Yesus juga mengatakan, kamu tidak usah takut. Sebenarnya murid-murid tidak boleh takut sebab saat mereka bersama-sama dengan Yesus, Yesus sudah menceritakan semua tentang hal keselamatan. Semua tentang hal kerajaan surga. Adik-adik, bahwa adik-adik juga pada saat belajar tujuannya adalah untuk menyiapkan adik-adik supaya tahu semuanya. Sehingga pada waktunya kalau ada ujian bisa diselesaikan. Begitu kan? Jadi murid-murid juga sudah dibekali oleh Tuhan Yesus bahwa kalau aku pergi kamu tidak usah takut. Karena kamu sebenarnya sudah aku tunjukkan tentang kebenaran. Sudah aku tunjukkan tentang bahwa Yesus hidup. Sudah ditunjukkan bahwa nanti aku pergi adalah untuk menyiapkan tempat bagi orang yang percaya. Jadi Yesus naik ke surga itu tidak asal-asal. Jadi peristiwa Tuhan Yesus lahir sampai karya keselamatan di Golgota, sampai Yesus bangkit, sampai dia reuni selama 40 hari dengan murid-muridnya adalah rencana Allah, karya keselamatan yang sudah Allah nubuatkan melalui nubuatan-nubuatan para nabi-nabi kalau kita belajari di Perjanjian Lama. Jadi adik-adik semua pada kisah naiknya Tuhan Yesus ke surga bukanlah peristiwa bohong, tapi adalah peristiwa benar karena semua yang Yesus alami, karena semua yang tertulis di kitab suci adalah peristiwa yang sudah direncanakan oleh Allah, yaitu peristiwa tentang rencana keselamatan yang sudah disiapkan oleh Allah untuk kita umat manusia yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik semua termasuk di dalam karya keselamatan itu karena adik-adik adalah orang yang percaya pada karya keselamatan itu. Lalu setelah 40 hari dari Paskah, hari ke-40 Tuhan Yesus naik ke surga. Pada hari ke-50 itulah cerita tentang Pentakosta yang sudah kakak baca tadi. Paladut, ada angin kencang, lidah-lidah api yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga itu pada hari ke-50, pada hari Pentakosta turun ke muka bumi kepada rasul-rasulnya yang berkumpul di satu tempat sehingga rasul-rasul itu merasakan bahwa mereka sudah menjadi rasul-rasul yang seperti kata Yesus di nubuatannya pada Kisah pasal 1 tadi, untuk pergi mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Pergilah ke seluruh dunia untuk mengabarkan Injil. Jadi kakak bilang tadi di awal bahwa Pentakosta
hari ke-50 setelah Paskah adalah peristiwa turunnya Roh Kudus, dan berarti 10 hari setelah kejadian Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi pada saat Pentakosta ini menceritakan tentang atau menandai ketika Roh Kudus turun kepada para rasul. Para rasul yang selalu setia menemaninya, selalu mendengarkan apa yang diceritakan, selalu mendengarkan tentang peristiwa keselamatan, rencana keselamatan dari Allah yang sudah disiapkan oleh Bapa di sorga dan sudah diberitakan sejak zaman dahulu kala, sejak zaman perjanjian lama. Jadi pada peristiwa Pentakosta itu, pada peristiwa turunnya Roh Kudus itu adalah penggenapan janji Yesus bahwa aku mau pergi dulu ke rumah Bapakku. Nah, di sana aku menyiapkan tempat untuk orang-orang percaya, dan akan datang Roh Penghibur, Roh Penolong untuk kamu semua. Begitu ya. Jadi pada Pentakosta janji Yesus pada murid-muridnya untuk mengirimkan kepada kita semua Roh Kudus yang adalah Roh Penolong, Roh mengajari kita, Roh yang mengasihi kita, yang menghibur hati kita. Jadi ku suka menguduskan kuasa Roh Kudus gitu, yang mengajarkan aku, menolong, penebus gitu ya. Jadi Roh Kudus yang turun dari surga untuk pada hari Pentakosta menggenapi janji Yesus bahwa akan ada Roh Penolong, Roh yang datang kepada para rasul untuk menggenapi janji, untuk menggenapi tugas yang sudah disampaikan. Tadinya tugasnya adalah rasul-rasul harus pergi menyampaikan, mengabarkan firman Tuhan ke seluruh penjuru dunia. Jadi pada saat itu semua orang-orang yang tadinya berbahasa satu menjadi berbahasa macam-macam bahasanya, sehingga kan tadi di Alkitab itu apakah mereka mabuk, gitu kan? Mereka tidak mabuk, tapi mereka dipenuhi oleh Roh Kudus yang akan menolong mereka menyampaikan firman Tuhan. Tadi kan kakak bilang kan tadi dia Roh Penolong itu akan menolong para rasul untuk menyampaikan kabar keselamatan ke seluruh penjuru dunia. Sehingga pada saat Pentakosta peristiwa yang paling penting adalah bahwa bahasa-bahasa di dunia yang diturunkan kepada para rasul, melalui itulah kabar keselamatan disampaikan, dan itulah awal pertama dibentuknya gereja atau terbentuknya gereja mula-mula pada saat peristiwa turunnya Roh Kudus. Jadi pada saat itu juga adalah menggambarkan misi Allah. Misi Allah tadi adalah untuk menyebarkan kabar keselamatan ke seluruh penjuru dunia. Jadi pada peristiwa Pentakosta ada gereja mula-mula, gereja atau Roh Kudus yang dibekali bahasa-bahasa yang banyak untuk mengabarkan firman Tuhan dan untuk memberitakan kabar sukacita. Pada saat hari Pentakosta janji itu digenapi. Nah, sekarang Pentakosta datangnya Roh Kudus, Roh Penghibur dan Roh Penolong. Roh Penolong yang menolong kita. Pada masa kini Roh Penolong itu sangat penting buat kita semua, ya kan? Menolong kita semua seluruh penduduk dunia. Menolong kita semua seluruh penduduk Indonesia. Menolong kita semua penduduk yang percaya kepada Tuhan, teman-teman kita. Menolong kita untuk melaksanakan tugas kita pada saat kita siap di rumah saat ini. Sekarang kita kan di rumah saja ya. Di rumah saja, lalu Roh Kudus mengirimkan kepada kita Roh Penolong yang menolong kita untuk melakukan
pekerjaan kita sehari-hari. Kan katanya tinggal di rumah, bekerja di rumah, mama papa kita kerja di rumah. Terus kalau kita belajar di rumah, beribadah di rumah. Seperti ibadah hari ini kita bisa tatap mukanya adik-adik semua, tapi kita tidak bisa lihat secara fisik, nggak bisa kan, nggak bisa salaman, nggak bisa dekat-dekat karena ada virus corona yang sedang ada di seluruh dunia ini. Jadi melalui Pentakosta oleh Roh Penolong kita dibekali pada kita semua, Roh Penolong yang menolong kita, menolong adik-adik pada saat adik-adik jemu di rumah. Jadi adik-adik bersama orang tua adik-adik tinggal di rumah, ya. Jadi rasa bosan, aku pengen ketemu loh sama kakak guru sekolah minggu. Sekarang udah ketemu ya adik-adik ya. Aku pengen ketemu sama Namboru, sama Opung. Nah, sekarang ada teknologi yang menemani adik-adik bisa lihat muka, ya kan? Bisa ya video callan. Tapi pada saat di rumah itu Roh Kudus juga menolong kita untuk, tadi kan menolong mengajari, Roh Kudus juga mengajari adik-adik untuk menggunakan waktunya dengan baik di rumah. Ya kan? Yang berbakat menulis, ayo menulis. Yang berbakat matematika, ayo. Yang berbakat main catur, ada enggak yang berbakat main catur ya? Ayo belajar ya. Kemudian kalau waktunya dipergunakan bermalas-malasan, waktunya sepertinya panjang adik-adik. Tapi kalau dilakukan secara aktif, berguna, maka adik-adik akan menggunakan waktu dengan baik dan mintalah Roh Kudus, Roh Penolong untuk menolongmu, ya kan? Karena Roh Kudus itu adalah Roh Penolong, adik-adik bisa baca di Yohanes 14 ayat 16. Kemudian juga Roh Kudus itu memimpin kita untuk melakukan kebenaran. Ada di Yohanes 16. Kemudian juga Roh Kudus itu memimpin kita juga sebagai anak-anak Allah. Kemudian Roh Kudus itu juga menolong kita untuk bagaimana kita berdoa. Adik-adik, sekarang kakak tanya, setelah tinggal di rumah, apakah adik-adik sudah semakin pintar berdoa? Apakah adik-adik masih malu berdoa? Apakah adik-adik belajar berdoa? Apakah adik-adik mengajak mama dan papa juga berdoa? Nah, Roh Kudus yang akan mengajari adik-adik bagaimana berdoa. Jadi Roh Kudus itu berdoa, mengajari adik-adik akan kebenaran, mengajari adik-adik untuk menggunakan waktunya dengan baik. Roh Kudus juga menghibur hati adik-adik kala hari adik-adik sedih, malas, bosan. Hari ini mulu pelajarannya susah. Ada enggak pelajaran yang dikasih oleh gurunya online tapi enggak bisa? Nah, saat itu ayo lipatlah tanganmu, mari berdoa karena engkau akan ditolong oleh Roh Kudus dengan Roh Penolong untuk menolongmu mempelajari pelajaran yang susah, pelajaran yang belum pernah. Itu ya, ibu guruku itu ya, tahu enggak? Kalau ngasih PR belum pernah dipelajari, tapi sudah disuruh ngerjain ini itu. Ya kan? Tapi sekarang dengan Pentakosta adik-adik belajar memahami bahwa Roh Kudus yang adalah Roh Penolong, Roh mengajari kita, Roh menghibur hati kita. Roh Kudus bisa digambarkan seperti lidah-lidah api, ya kan? Artinya ada semangat yang besar, ya kan? Semangat yang selalu ada pada diri adik-adik karena adik-adik selalu dalam lindungannya, selalu diajari tentang kerajaan Allah, selalu diajari tentang perjalanan kisah-kisah nabi-nabi pada zaman dulu dan zaman sekarang. Jadi
pada Pentakosta ada lidah-lidah api, ada juga angin. Angin yang menggambarkan bahwa angin itu adalah sesuatu yang tidak kita bisa lihat tapi kita rasakan. Bagaimana Roh Kudus yang Roh Penolong itu menolong adik-adik? Hayo rasakan, ya. Ayo rasakan, karena tadi Roh Penolong itu juga sudah mengajari adik-adik bagaimana berdoa, ya kan? Jadi kalau ada yang susah dalam hidupmu, ada yang menyebabkan engkau sedih hati, ada yang menyebabkan engkau sebel gitu ya. Nah, mintalah, berdoalah, karena Roh Kudus melalui Roh Penolong akan menolongmu gitu ya. Jadi akan kau rasakan Roh Kudus itu melalui seperti angin. Angin itu kita tidak bisa lihat, tapi kita tahu bahwa di sekitar kita oleh Allah Bapa kita merasakan bahwa angin itu ada di kita karena Dia memberi kita kesejukan. Begitu cerita adik-adik, terima kasih, selamat hari Pentakosta, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa oleh kasih-Mu karena mengirimkan Roh Kudus pada kami, Roh Penolong, Roh Penghibur dan Roh yang mengajari kami. Tuhan, pada hari Pentakosta ini kami sampaikan adik-adik kami ini semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Roh Penolong, Penghibur yang menemani mereka sepanjang waktu. Ajari dan lindungilah adik-adik kami ini Tuhan. Pada saat mereka melakukan aktivitas di rumah. Tuhan, jangan biarkan mereka bosan, malas, jenuh. Tetapi biarlah Engkau Tuhan yang mengajari mereka. Pada saat mereka berdoa, Tuhanlah yang mengajari mereka. Sehingga menjadi sukacita bagi kami, kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, pada prosesnya di rumah saja Tuhan jagai mereka, jangan biarkan mereka terlena, biarlah mereka mulai melakukan petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan oleh pemerintah kami dengan beristirahat di rumah dengan cukup, makan makanan sesuai dengan porsinya dan melaksanakan ketetapan bahwa kami kemanapun pergi keluar rumah kami harus pakai masker dan kami harus sering mencuci tangan kami dengan sabun. Terima kasih Tuhan, pada minggu Pentakosta ini kami sungguh berbahagia karena kami boleh bertatap muka dengan adik-adik kami walaupun secara online. Terima kasih Tuhan, terpuji Engkau di tempat-Mu yang maha tinggi. Amin. Halo adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan cerita tentang apa ya kau? Tentang Pentakosta Kak Seron. Nah bener banget, setelah kita mendengarkan cerita Pentakosta, saatnya kita bikin aktivitas juga yang tentang Pentakosta. Ya kita bikin ini dia, apa namanya kau? Baling-baling Roh Kudus namanya. Wah keren banget, kenapa ya kita bikin baling-baling Roh Kudus ini au? Karena seperti yang sudah diceritakan sama Kak Dom-Dom tadi, bahwa Roh Kudus itu seperti angin, meskipun tidak terlihat tapi kita bisa merasakan kehadirannya. Nah oleh karena itu, sesuai dengan tema, kita akan menggunakan baling-baling Roh Kudus sebagai aktivitas kita hari ini. Nah bener banget, nah oleh karena itu kita sama-sama coba yuk perhatikan apa aja yang diperlukan untuk membuat baling-baling Roh Kudus ini. Nah, untuk membuat baling-baling Roh Kudus, kita membutuhkan beberapa bahan nih adik-adik. Pertama, kita akan membutuhkan gambar pola baling-baling yang dapat di-download di link di atas. Nah, jangan lupa di-print ya. Untuk adik-adik yang belum dapat bisa nge-print gambar ini, dapat meminta tolong mama dan papa untuk menggambarkan. Nah, selanjutnya kita butuh pensil warna. Lalu selanjutnya kita butuh paku payung berkaki. Lalu kita butuh gunting. Lalu kita butuh selotip bening. Lalu kita butuh stik es krim sebagai penyangga yang bisa dipanjangkan menjadi stik es krim panjang dengan 3 stik es krim. Kalau misalkan tidak ada, bisa menggunakan sumpit atau sedotan. Nah, untuk mengetahui bagaimana akhirnya nanti, adik-adik tetap simak ya untuk cara kerjanya. Nah adik-adik sekarang kita sama-sama lihat yuk cara kerjanya gimana.
Jadi pertama-tama adik-adik setelah memprint gambar yang tadi, kita warnain dulu ya adik-adik. Nah adik-adik ini kan ada 4 gambar, jadi adik-adik warnai dengan rapi ya untuk apinya dan juga burungnya. Boleh banget juga untuk adik-adik warnai backgroundnya, yang rapi ya adik-adik. Nah adik-adik setelah selesai kita mewarnai dari gambar yang polos seperti ini menjadi warna seperti ini, selanjutnya kita gunting gambarnya seperti ini mengikuti garis putus-putus. Nah setelah itu jangan lupa juga untuk memotong gambarnya di sebelah sini mengikuti garis putus-putus, tapi jangan sampai memotong sampai ke titik tengah. Hanya ikuti garis putus-putusnya saja ya adik-adik. Nah adik-adik selanjutnya setelah kita memotong garisnya, kita perhatikan bulatan-bulatan yang ada di sini. Nah selanjutnya kita sama-sama tempelkan ke arah tengah. Sambil kita menempelkan ke arah tengah, kita siapkan juga selotip yang sudah dipotong. Selotip bening yang sudah dipotongnya, selanjutnya kita lemkan ke 4 sisinya. Ya, setelah sudah jadi, seperti ini hasilnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melubangi bagian tengah kertas pola tadi sebagai porosnya ya adik-adik. Digunakan gunting untuk melubanginya. Nah, di dalam lubang itu nanti kita akan masukkan jarum paku payung berkaki untuk mengaitkan stik es krim sebagai gagang baling-balingnya. Nah, untuk adik-adik yang tidak mempunyai paku payung bisa diganti dengan jarum pentul. Nah, itu tinggal dikaitkan ya adik-adik. Nah, sudah deh, jadi deh. Nah, sudah jadi nih seperti ini. Keren kan? Terus gampang lagi. Nah, adik-adik jangan lupa untuk meminta tolong kepada papa dan mamanya untuk foto adik-adik bersama dengan baling-baling Roh Kudusnya ini dan dikirimkan ke grup WhatsApp orang tua. Nah, adik-adik jangan lupa juga untuk tetap disimpan ya baling-baliknya. Nanti kalau kita sudah sekolah minggu seperti biasa lagi, bisa dibawa kembali ke sekolah minggu. Nanti ada hadiah yang menunggu. Nah, oke adik-adik. Selamat beraktivitas. Oke Kak Opin, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita ya dari Kak Domdom. Terus kita tadi sudah beraktivitas dengan Kak Sharon. Nah sekarang kita mau apa lagi nih Kak Opin? Nah, habis ini kita mau nyanyi satu lagu lagi nih Kak Natalia. Kita mau nyanyi lagu Bila Roh Allah Ada. Wah, lagu ini asik sekali ya karena di situ ada kata-kata kukan menari. Iya. Nah, jadi kita akan semua baik kakak-kakak di sini maupun adik-adik di rumah semua akan menari. Ya kan? Pada ayat yang kedua nanti adik-adik bisa menari dengan gayanya masing-masing ya Kak Opin ya. Betul Bang. Oke, Bang Michael silakan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dat menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dat menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dat menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dat menari. Oke, di ayat 2 ini adik-adik boleh dengan Oke, gayanya masing-masing. masing-masing. Masih kita berdiri ya adik-adik ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dat menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dat menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti
Adik-adik, kita sudah bernyanyi, kita sudah mendengarkan cerita. Sekarang kita sama-sama lagi menyatukan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Mari adik-adik semua, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini, di hari Pentakosta, Tuhan telah kumpulkan kami bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang Engkau berikan bagi kami selalu dapat kami pakai, selalu dapat kami gunakan dan dengarkan untuk mengajari kami, memimpin kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di sorga, pada pagi hari ini ya Bapa, kami bersama-sama dengan adik-adik kami sekolah minggu mau berdoa syafaat Bapa bagi adik-adik kami semua yang berada di rumah pada saat ini karena pandemi Corona ya Bapa. Tuhan juga yang menyertai mereka. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menemani mereka selalu ya Bapa di dalam sekolah mereka walaupun dalam kondisi yang tidak normal. Tuhan tetap memberikan semangat bagi mereka untuk mereka mengikuti ibadah, untuk mengikuti sekolah online ya Bapa. Biarlah mereka tetap semangat mengikutinya, mempelajari apa yang telah diberikan oleh guru-guru mereka. Begitu juga ya Bapa, mereka akan mengikuti ujian. Tuhan yang memberikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan ya Bapa, ketenangan pikiran untuk mereka boleh dapat menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan secara online ya Bapa yang diberikan oleh guru-guru mereka. Biarlah hasil yang didapat itu juga boleh hasil yang terbaik yang mereka dapatkan ya Bapa. Bapa di sorga, begitu juga dengan adik-adik kami yang menunggu hasil kelulusan dari ujian kelulusannya ya Bapa di sekolah SMP ataupun di sekolah SD. Tuhan juga yang memberkati mereka, memberikan ketenangan hati dan pikiran supaya mereka boleh dapat ya Bapa menunggu dengan sukacita hasil kelulusan tersebut. Dan apapun yang mereka dapatkan itu adalah yang terbaik ya Bapa yang Tuhan berikan bagi mereka. Tuhan Bapa di sorga, kami juga mau berdoa kepada adik-adik kami sekolah minggu yang sedang sakit di rumah ataupun dirawat di rumah sakit. Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka. Tuhan menjamah mereka ya Bapa. Berkati obat-obat yang mereka minum, berkati tangan-tangan dokter perawat yang merawat mereka. Biarlah mereka ya Bapa juga dengan sukacita boleh dapat berserah dan berharap hanya kepada-Mu saja. Tuhan juga yang memberkati setiap adik-adik kami sekolah minggu yang berulang tahun. Tuhan, terima kasih Tuhan telah memberikan tambahan 1 tahun umur kepada mereka. Biarlah mereka juga dengan sukacita ya Bapa di dalam pertumbuhan mereka tetap menjadi anak-anak-Mu, tetap setia dan taat kepada-Mu, dan tetap mendengar perintah dari-Mu ya Bapa, juga orang tua mereka. Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan seluruh adik-adik kami sekolah minggu. Biarlah Bapa di dalam situasi pada saat ini, mereka tetap berserah hanya kepada-Mu, mereka tetap bersyukur hanya kepada-Mu ya Bapa, dan selalu berdoa hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya Bapa hanya kepada-Mu saja. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk orang tua, adik-adik kami, adik-adik sekolah minggu Tuhan. Biarlah Engkau juga yang menyertai dan memberkati mereka. Dalam situasi seperti sekarang ini Tuhan, kami hanya memohon dan berharap kepada Tuhan saja. Mungkin ada sebagian dari orang tua adik-adik kami yang mungkin kurang beruntung dalam keadaan ekonomi Tuhan, misalnya tidak bisa lagi bekerja di luar rumah karena kami semua dianjurkan untuk tinggal di dalam rumah karena situasi yang tidak menyenangkan ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu memberkati orang tua adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, memberikan kepada mereka kekuatan, sukacita agar mereka boleh sabar dan tabah dalam menghadapi situasi seperti ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai dan memberkati mereka, memberikan mereka hikmat dan kepercayaan agar mereka boleh melakukan pekerjaan lain Tuhan dari dalam rumah maupun pekerjaan-pekerjaan lain yang boleh menghasilkan, sehingga di dalam masa seperti ini mereka tidak putus asa, mereka boleh bekerja lagi Tuhan, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai kami. Kami juga yakin pandemi Corona ini boleh
berlalu meskipun kami harus sabar menunggu kelanjutannya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, gereja GKPI Rawamangun. Biarlah juga Tuhan yang menyertai kami semua Tuhan, memberkati dan melindungi kami, seluruh warga jemaat, juga para pengurus gereja, Bapak Pendeta kami juga Tuhan, para penatua, juga seluruh warga jemaat kami Tuhan. Biarlah kami boleh percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk negara kami Tuhan. Di dalam masa sekarang ini Tuhan, kami dianjurkan untuk selalu berada dalam rumah. Kami percaya Tuhan segala sesuatunya boleh terjadi atas seizin Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap yakin Roh Kudus akan selalu mengajari, menolong dan memberkati kami di dalam kehidupan kami sekarang ini. Kau juga memberkati Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Presiden Jokowi, agar boleh mendapatkan hikmat dan kekuatan yang dari Tuhan, sehingga setiap keputusan yang diberikan Tuhan boleh memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada kami seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh merayakan Hari Pentakosta meskipun hanya melalui ibadah online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, setiap hal yang boleh kami lakukan akan mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan hidup dan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, tibalah sekarang kita mengumpulkan persembahan. Persembahan yang diberikan oleh adik-adik haruslah yang terbaik. Tidak boleh sobek, basah, ataupun lecek. Tetapi kita harus memberikan yang terbaik dari hati kita dan memberikannya untuk Tuhan. Nanti persembahan adik-adik akan disatukan dengan persembahan mama papa kalian. Nanti mama dan papa kalian akan menyampaikannya ke gereja. Ya, sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi, hendaklah masing-masing memberi. Nah, adik-adik semua, mari kita tutup ibadah hari Pentakosta ini, mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucapkan syukur atas kasih dan anugerah-Mu oleh karena kami anak-anak sekolah minggu GKP Jemaat Khusus Rawamangun dan kami dan kakak-kakak sudah selesai melaksanakan acara hari Pentakosta kami pada hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk lagu pujian yang sudah kami nyanyikan dan firman Tuhan yang sudah kami dengar dan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah semuanya itu menjadi sukacita bagi kami, kemuliaan bagi nama-Mu. Selanjutnya kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam hidup kami tidak dapat kami lakukan
satupun Tuhan kalau bukan Tuhan yang menemani kami. Tetapi karena kasih-Mu, Engkau temani kami, Kau lindungi kami, Kau jagain kami dari makhluk-makhluk yang tidak kami sukai. Tuhan, terutama dari serangan virus corona ini Tuhan, Engkaulah yang menjagai kami. Berikan kami sukacita dan berikan kami ketetapan supaya kami Tuhan boleh melaksanakan seluruh peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah kami pada kami, sehingga kami berharap Tuhan tiada yang mustahil bagimu. Oleh itu biarlah Tuhan boleh menghabiskan virus itu dari kami Tuhan. Jangan biarkan kami sakit, karena kami percaya bahwa apabila kami mengikuti perintah-perintah pemerintah kami, maka kami akan menjadi berada dalam naungan tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa buat semua kakak-kakak guru sekolah minggu. Untuk kakak-kakak guru sekolah minggu yang sedang kuliah, Engkaulah Tuhan yang memberi kekuatan dan sukacita sehingga mereka boleh menyelesaikan perkuliahannya dengan baik. Untuk kakak-kakak yang masih SMA, beri Tuhan semangat dan sukacita supaya mereka dengan penuh semangat boleh juga menyelesaikannya, dan berharap Tuhan mereka boleh melanjutkan ke perguruan tinggi pilihannya. Buat kakak-kakak yang mencari pekerjaan, Tuhan berikanlah mereka sukacita Tuhan supaya dengan semangat juga boleh mencari pekerjaannya yang sesuai dengan Engkau. Tuhan, kami berdoa buat kakak guru sekolah minggu yang menjadi ibu rumah tangga. Tuhan, jagai dan lindungi mereka Tuhan, beri kekuatan supaya mereka juga boleh melaksanakan semua aktivitasnya dengan baik dan benar. Tuhan, kami mau bawakan semua kami di GKPI Jemaat Khusus Rawamangun. Jagai kami ya Tuhan, jauhkan dari mara bahaya, berikan kami sukacita, biarpun kami tidak bertemu sepanjang 2 bulan ini, kami percaya dalam hati kami masing-masing, kami rindu untuk bertemu di gereja kami rindu bertemu untuk bersekutu di gereja kami rindu bertemu dengan orang tua anak sekolah minggu, juga untuk anak-anak sekolah minggu sendiri. Oleh sebab itu, melalui doa kami ini kami sampaikan, Tuhan jagai kami melalui Roh Penolong yang menolong kami, membuat kami sukacita sehingga semua hidup kami ada dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menemani kita sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Selamat hari Minggu. Selamat hari Pentakosta. Selamat hari Pentakosta.